Salam sejahtera, salam jumpa, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk kita boleh beribadah dan khususnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat membangun hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, maka sudah seharusnya kita harus mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Mengetahui kehendak Allah artinya kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Maukah saudara untuk mengetahui kehendak Allah dalam hidup saudara? Saya mengajak kita untuk melihatnya dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Sekali lagi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Saudara juga boleh membuka Alkitabnya dan saudara boleh dengarkan, saya akan bacakan buat kita semua, buat saudara-saudara sekalian dimanapun berada, baik sedang ada di rumah atau di tempat yang lain, dan mungkin saudara juga sedang sendiri, tidak menjadi masalah. Yang penting Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan bagi kita semuanya. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara, jelas sekali apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semuanya, dalam hidup saudara dan hidup saya juga. Satu perkara yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan adalah supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur ini erat sekali kaitannya dengan sukacita. Sukacita, bergembira, dan ini juga yang membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tentunya ucapan syukur ini itu meluap dari hati kita, keluar dari ucapan kita yang mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Itulah artinya mengucap syukur dalam segala hal. Nah, menarik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kalimat ini bukanlah sebenarnya kalimat yang asing bagi kita. Kalimat ini sudah sangat biasa kita dengar. Terlebih bagi kita orang yang beriman kepada Tuhan, kalimat ini kalimat yang sudah sangat biasa kita dengar. Kita selalu mendengar bahwa kita patut mengucap syukur dalam segala hal. Yang penting bersyukur saja. Yang penting apapun yang terjadi, ya bersyukurilah. Atau syukuri apa yang ada. Ya apapun yang terjadi, yang penting berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita ingin melihat bersama-sama, kita ingin menggali kebenaran firman Tuhan, kita melihat lebih dalam lagi pengertian daripada mengucap syukur dalam segala hal ini, sehingga kita mendapat berkat yang besar. Kita menggali kedalaman firman Tuhan, sehingga sukacita kita adalah sukacita yang bermutu, sukacita kita adalah sukacita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sukacita kita adalah sukacita yang sejati, sukacita yang murni, dan sukacita yang sungguh-sungguh bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Menarik saudaraku untuk kita perhatikan di sini bahwa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mengatakan begini. Tuhan tidak mengatakan supaya kita mengucap syukur dalam satu hal, atau misalnya mengucap syukur dalam dua hal, tidak. Atau misalnya mengucap syukur dalam 3 atau 4 hal, atau bahkan misalnya dalam beberapa hal, atau bahkan dalam banyak hal, tidak. Tetapi lebih daripada itu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Inilah perintah Tuhan. Inilah kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Nah saudara, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal, kita yakin, kita percaya bahwa
Tuhan pasti tahu bahwa kita mampu melakukannya. Tuhan tidak mungkin menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu melakukan. Tuhan tidak mungkin menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Jangankan Tuhan, saudara, kita manusia biasa saja, manusia yang penuh dengan dosa ini juga, kita memberi tugas, memberi perintah kepada anak-anak kita. Kita tahu bahwa apa yang kita perintahkan ini, anak-anak kita pasti dapat melakukannya. Tidak mungkin misalnya seorang anak 5 tahun diberi beban, misalnya mengangkat beban 50 kilo. Oh, itu tidak mungkin. Ini orang tua yang aneh nih. Ini orang tua yang sakit. Ya, pasti orang tua yang benar akan menyuruh anaknya melakukan tugas-tugas sesuai dengan kemampuan anaknya. Dan Allah adalah Bapa kita. Allah adalah Bapa kita. Maka sebagai Bapa, Allah tahu kemampuan kita. Nah, hari ini Tuhan memerintahkan kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Berarti Tuhan tahu bahwa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya. Sekarang persoalannya bukanlah apakah kita mampu atau tidak. Persoalannya adalah mau atau tidak. Kalau kita mau, kita pasti mampu melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebenarnya apa sih dasar sukacita. Dasar sukacita orang percaya itu sebenarnya apa? Nah, orang dunia, dasar sukacita mereka ya juga ada. Orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, mereka juga punya dasar sukacita. Tapi dasar sukacita mereka misalnya gini. Dasar sukacita mereka kalau hidup mereka dipenuhi dengan materi, ya dicukupi atau dilimpahi dengan segala barang-barang mewah, atau misalnya mereka dapat meraih prestasi-prestasi yang semua bersifat duniawi dan sebagainya. Itu adalah dasar sukacita mereka, ya. Tetapi dasar sukacita kita sebagai anak-anak Allah, dasar sukacita kita sebagai orang beriman bukanlah perkara-perkara materi. Dasar sukacita kita tidak didasarkan kepada misalnya pemenuhan keinginan-keinginan kita atau keinginan-keinginan kita yang terpenuhi lalu kita bersukacita, atau suasana nyaman di luar dari kita yang membuat kita bersukacita, atau misalnya sukacita kita misalnya didasarkan dengan kesuksesan yang kita raih secara duniawi dan perkara-perkara duniawi lainnya. Tidak. Dasar sukacita kita tidak didasarkan kepada perkara-perkara rohani. Sukacita kita atau hati yang bersyukur kepada Tuhan, ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan tidak didasarkan kepada perkara-perkara jasmani ini tadi. Nah, tetapi didasarkan kepada apa? Nah, saudara, kalau kita baca tadi dalam ayat yang 18 dari 1 Tesalonika 5 ini tadi, ayat 18, saya akan baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini saudara dasarnya. Dasarnya adalah di dalam Kristus. In Christ Jesus. Dalam Kristus Yesus. Itu dasarnya. Jadi dasar sukacita kita adalah Kristus. Kristus adalah dasar. Kristus adalah alas. Kristus adalah dasar daripada sukacita kita. Nah, saudara, kalau Kristus dasar sukacita kita, itu memiliki pengertian yang dalam sekali. Memiliki makna yang dalam sekali, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa artinya bahwa sukacita kita dalam Kristus? Sukacita kita berdasar kepada Kristus. Nah, ini artinya juga sama artinya kita bersukacita bukan karena hal-hal yang lain. Kita bersukacita bukan karena perkara-perkara dunia. Kita bersukacita bukan karena perkara kekayaan, bukan karena perkara-perkara materi dan semua yang bersifat materi. Kita bersukacita karena Kristus. Karena Kristus. Jadi kita bersukacita dalam Kristus, kita bersukacita karena Kristus. Mengapa? Sebab sukacita kita itu datang daripada Kristus, ya. Jadi atau dengan bahasa yang lainnya adalah kita bersukacita dasarnya adalah Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan yang memberikan
sukacita bagi kita.